Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mirsaku yang mengangkat tema tentang pertolongan Allah. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Neneng yang akan dijawab oleh Kiai Tata. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya amat sangat menarik ya, sepertinya ini semua pasti pernah merasakan dan ingin sekali pertolongan Allah itu datang dalam waktu dekat ya kan. Tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz ya, tadi seperti wasta'inu bisabri wassalah, lalu wa may yattaqilla yajha, aduh lupa deh saya tuh, grogi nih ya bapak-bapaknya. Oke, lanjutkan. Ya, itu pokoknya itu ya, ada beberapa ayat yang benar-benar ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk meyakinkan kepada orang yang bertanya sama kita, kok kamu selama ini bisa sih sudah melewati mungkin ujian-ujian dari Allah gitu kan. Bagaimana cara kita meyakinkan orang itu bahwa kembali dong kepada Allah, baca deh Al-Qur'an, sholat deh gitu, sabar. Wih, kalau sabar mas saya udah setiap hari kali sabar gitu. Padahal kan saya tahunya sabar itu tidak ada batasnya ya Ustadz ya. Sabar itu sepertinya sampai mati kita harus sabar. Jadi kalau menurut saya sabar itu melakukan ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan gitu. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana cara meyakinkan kepada siapapun bahwa pertolongan Allah itu ada gitu loh, dan waktunya itu memang kita tidak pernah tahu waktu gitu ya. Yang tepat begitu ya Bunda ya. Iya. Terima kasih Bunda, mohon maaf waktunya sangat singkat sekali. Oke, kita sudah mendapatkan inti dari apa yang ditanyakan tadi Kiai. Pada intinya kita berbagi keberhasilan kenikmatan kita dalam beribadah. Silakan Kiai. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Yang pertama, kita mesti menyadari betul pertolongan itu akan datang bahkan lebih dari seseorang yang mencintai kita. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, buat diri kita dicintai oleh Allah. Karena ada manusia yang tidak mungkin ditolong oleh Allah karena Allah tidak cinta kepadanya. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun, diazab oleh Allah. Ketika hatinya tidak merasa, ketika matanya tak mau melihat, ketika pendengarannya tak mau memperhatikan, hatinya terkunci mati, maka Allah akan mengadabnya. Naudzubillahimin. Bagaimana kalau kita pernah memiliki sikap seperti itu? Al-Quran menghimbau dengan dua kalimat yang sangat indah untuk mengajak kita bertaubat. Wasabiqu ila magfiratim mirabbikum. Di ayat lain wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Ada sabiku dan sari'u. Apa perbedaannya? Sari'u, orang yang punya kesadaran bertaubat kepada Allah atas dosa dan kesalahannya yang timbul dari dalam dirinya pribadi. Yang kedua, wasabiku, musabakoh, berlomba-lomba. Orang timbul kesadaran bertaubat atas segala dosa dan kesalahannya ketika dia tengok kiri, tengok kanan, tengok ke depan, orang-orang sudah mulai ke zona taat bukan zona maksiat. Maka timbul girohnya dari efek pergaulan. Yang tadi kata Ustadz Abi Maki, pandai-pandailah memilih pergaulan. Ketika bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang memperbanyak istighfar, yang menggerakkan taubat kepada Allah, hati kita akan tergerak, betul nggak Bu? Al-iman yazidu wa yankus, berkurang dan bertambah. Ketika bertemu di masjid seperti ini, kita dengar imam tadi baca istighfar saja, kita ingin beristighfar selamanya. Sabiku, baik karena sari'u ataupun sabiku, tidak masalah. Motivasinya apakah karena kesadaran timbul dari diri sendiri bertaubat kepada Allah, atau karena motivasi, stimulus, rangsangan dari orang lain, lalu tergerak bertaubat kepada Allah, tidak masalah. Syarat taubat yang pertama, sadar bahwa kita banyak noda dan kesalahan. Ibu-ibu bakal mencuci pakaian kalau pakaian itu disadari sudah kotor, betul nggak? Betapa indah orang yang hidupnya di zona maksiat, lalu sadar dirinya bergelimang maksiat, lalu dia bertaubat kepada Allah sehingga punya masa depan husnul khotimah. Tapi celakalah orang yang sebetulnya berada pada zona taat, lalu merasa dirinya suci dan bersih, tidak punya kesalahan sama sekali, lalu dia lalai, yang kelihatan adalah kesalahan dan dosa orang lain, dirinya merasa begitu suci, sangat boleh jadi terancam bad ending atau su'ul khotimah. Naudzubillahimin. Maka cara menyadarkannya adalah bertaubat dari pemahaman yang keliru. Yang kedua, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga,
dimotivasi untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dan sesungguh-sungguhnya taubat. Allah a'lam. Baik, terima kasih Kiai dan